ini di kelas desain IMETA Sumsel. Sebelum kita mulai di sini aku mau kenalan dulu nih, mau sapa dulu dengan peserta kelas desain pada hari ini. Mungkin di sini yang sudah siap dari tadi, yang sudah nunggu itu ada Kak Dina. Boleh Kak Dina say hi dulu. Halo semuanya, selamat siang. Halo Pak Eh, Len. Halo halo Kak Dina. Kak Kurniawan manggilnya Iya, ya. iya Kak Kurniawan. Untuk kali ini kan desain kelas yang kelima Kak. Untuk temanya itu dari Kak Dina apa nih? Tahu nggak? Topiknya ya. Iya, Kalau di posternya itu kan topiknya itu ada generate the multimedia skill with photography. Gitu kan? Bener nggak? ya benar Kak. Tadi Bener. sudah disebutin nih. Makasih Kak Dina. Tadi Oke. sudah disebutin nih sama Kak Dina untuk temanya. Jadi untuk temanya sendiri ialah generate the multimedia skill with photography. Oke. Sebelum kita mulai ke pembicara, di sini Palen mau spill dikit nih. CV dari pembicara untuk operator mohon dibantu. Bisa kita lihat sendiri di share screen ini pembicara kita pada kelas desain yang kelima ini yaitu dengan Kak Muhammad Agus Kurniawan Har. Ia merupakan alumni dari jurusan Teknologi Pertanian. Kemudian untuk makasih. Kak Kurniawan bisa dipanggil Kak Wawan. Untuk pengalaman atau prestasinya sendiri itu sekarang sedang bisa diperbesar lagi. Untuk sekarang dia bekerja di PT Kipan Media Indonesia atau serangkai Creative Production itu sebagai supervisor kreatif fotografi. Untuk di tahun 2021 itu di PT Hedo Global Technology sebagai supervisor kreatif production. Kemudian di tahun 2020 di Istana Bangunan Palembang sebagai desain grafis dan videografi dan lain sebagainya. Jadi teman-teman di sini pembicara kita nggak kalah wow, menarik dan pengalamannya juga banyak baik di bidang organisasi maupun di desain. Jadi sangat diharapkan buat teman-teman diperhatiin pada kelas desain hari ini dan jangan lupa teman-teman disiapin penanya jika perlu dicatat ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya makasih. Oke teman-teman, sebelum dimulai izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, aku Palentia Pidi Artamulia dari staf Medinpo IMETA Sumsel wilayah Palembang. Di sini teman-teman ada pun susunan acara pada webinar kali ini, yaitu yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua kata sambutan oleh Ketua Umum, dan dokumentasi, kemudian penyampaian materi, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, dan yang terakhir doa dan penutup. Oke teman-teman, untuk memulai acara pada hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya itu ada kata sambutan oleh Ketua Umum atau yang mewakili dari IMETA Sumsel, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Len untuk kesempatannya. Jadi semuanya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah jam 1:30, udah pada makan belum nih? Sudah dong Kak. Oke, mantap. Bagus dong kalau udah, jadi biar bisa maksimal nyerap ilmunya kan.
Oke, semuanya. Pertama-tama yang kami hormati pembicara kita pada hari ini yaitu Kak Muhammad Agus Kurniawanhar atau tadi katanya yang akrab dipanggil Kak Wawan ya. Selamat siang Kak Wawan. Ya, siang. Kak Wawan. Halo. Halo Kak. Udah stay dari tadi ya Kak, bahkan sebelum jam 1. Keren banget. Bukan on time lagi nih. Oke, selanjutnya yang saya hormati juga Badan Pengurus Harian IMETA Sumsel terkhusus untuk Departemen Medinfo atau Media Informasi yang sudah menyiapkan kelas desain yang kelima ini. Kelas desain yang kelima ini berarti udah sampai saat ini udah terjalan 5 kali kelas desain dengan pembicara yang berbeda-beda. Nah, alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat izinnya lah sehingga kita bisa berkumpul di dalam Zoom meeting pada siang hari ini. Shalawat dan salam semoga selalu kita ucapkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tetap menjadi umatnya, semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, untuk perkenalan sedikit ya. Jadi IMETA Sumsel ini bagi yang belum tahu nih ya, untuk teman-teman mungkin Kak Awan sendiri udah tahu belum Kak IMETA Sumsel itu apa Kak? Tahu sih, Dek. Jadi kalau dulu sih ada lihat di profil tadi kan ada di Wiratama tuh Ketua Umum 2016. Nah, itu temen kakak sih. Jadi bestie lah kalau sekarang itu. Bestie banget lah. Jadi tahulah sedikit-sedikit tentang IMETA gitu. Oke, ya benar. Kak Adi itu pernah jadi ketua umum IMETA Sumsel. Oke, jadi IMETA Sumsel itu Ikatan Mahasiswa Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan nih. Nah, karena di sini mungkin banyak anak IMETA juga ya, jadi kita skip aja perkenalan tentang IMETA-nya ya. Nah, kelas desain ini Kak diselenggarakan oleh IMETA Sumsel yang dinaungi oleh Departemen Medinfo atau Media dan Informasi, di mana departemen ini ada di 2 wilayah, yaitu wilayah Palembang dan wilayah Indralaya. Tujuan dari diadakannya kelas desain ini sendiri sih yang utamanya itu untuk memberdayakan anggota IMETA Sumsel itu sendiri dan juga masyarakat umum yang mungkin tertarik dengan dunia desain desain grafis ini gitu. Jadi udah diselenggarakan 5 kali. Teman-teman yang ikut ini nantinya akan dapat sertifikat juga di akhir, asalkan ngikutin sampai akhir dan nanti ada absennya juga ya kalau nggak salah. Tuh. Nah, karena pembicara kita siang hari ini tuh udah keren banget ya, tadi dibaca dari CV-nya sebagai supervisor. Wih, keren banget Kak Wawan. Sebagai supervisor dan juga tadi skill software editingnya udah banyak banget, udah berapa bintangnya tadi kan, udah hampir full. Nah, itu berarti udah skillnya udah hebat banget, udah keren banget. Jadi harapannya kita semua di sini siang hari ini tuh bisa bisa curi ya, kan nggak apa-apa kan kalau curi ilmu, asal jangan curi yang lain kan. Bisa curi ilmu secara gratis nih, ilmu dari masternya, dari Kak Wawan. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Oh ya, di sini aku Dina, Kak, sebagai Sekretaris Umum IMETA Sumsel, mewakili Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Badan Pengurus Harian lainnya yang belum bisa hadir siang hari ini. Jadi saya mewakili teman-teman yang lain ucapin makasih banyak sebelumnya ya Kak ya udah mau berbagi di sini, berbagi bersama kami adik-adik dari IMETA Sumsel. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Dina atas kata sambutannya. Baiklah, untuk acara selanjutnya, ini yang teman-teman tunggu dari tadi, yaitu penyampaian materi dari Kak Kurniawan. Tapi sebelum itu, aku mau kenalan lebih jauh lagi dari Kak Kurniawan. Bisa on mic terlebih dahulu, Kak. Iya, Dek. Gimana? Halo, Kak Kurniawan. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kak Wawan, kalau sekarang ini lagi sibuk apa Kak ya? Kalau sekarang sih sibuk kerja juga, terus bangun bisnis juga gitu sih. Oh iya Kak, di sini Palen penasaran nih, Kakak
awal sekali belajar desain itu dari mana nih, Kak? Kalau desain grafis sih itu dari SMA kelas 2 kalau nggak salah, apa kelas 3 gitu. Ada mata pelajaran, bukan mata pelajaran desain sih, maksudnya mata pelajaran komputer TIK kan. Nah, jadi tentang Photoshop dan CorelDRAW. Tapi itu masih basic-basic semua, kayak CorelDRAW itu cuman ngebuat bulat, terus ngewarnain, terus juga kalau Photoshop itu cuman ngemulusin muka, naikin cahaya gitu sih. Nah, dari SMA itu terus kayak, asik nih, tertarik gitu kan untuk pelajaran itu sampai selanjutnya itu searching sendiri itu. Jadi otodidak, cari sendiri di YouTube gimana 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 sampai tamat SMA, terus kuliah ke dimasukin ke dalam Medinfo gitu. Jadi ke dalam lagi ilmunya gitu sih. Jadi dari situ sampai sekarang kebawa jadi kerja gitu kan. Padahal nggak nyangkut kan dari sarjana teknologi pertanian malah jadi kayak gini gitu loh. Itu sih. Oke, Kak Wawan. Berarti teman-teman di sini Kak Wawan tuh sudah dari SMA itu sudah mulai belajar. Jadi buat teman-teman yang mau belajar itu tetap tetap simak terus di kelas desain hari ini karena kita bakal membahas tentang fotografi. Mungkin dari Kak Kurniawan bisa langsung saja Kak untuk penyampaian materinya. Oke. Ini share screen ya? Iya, Kak. Oke. Udah masuk? Sudah masuk, Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, adik-adik dan teman-teman semuanya. Perkenalin, nama aku Muhammad Agus Kurniawan Har atau biasa dipanggil Siang, dengan Kak. Wawan. Nah, ini adalah beberapa experience ya atau pengalaman yang telah saya bangun dari tahun 2014. Nah, jadi dari 2014 tuh sudah aktif di bagian media dan informasi ini, terutama di BEM KMFP Unsri dan juga di Himpunan Mahasiswa Teknologi Pertanian, dan juga ikut di beberapa komunitas yang ada di Palembang sih gitu. Terus juga selama kuliah juga menjadi freelancer di beberapa perusahaan. Jadi sambil kuliah, sambil kerja gitu kan. Terus juga setelah tamat kuliah, terus lebih ke pendalaman lagi tentang media dan informasi ini gitu. Dan bisa adik-adik lihat di experience itu nggak ada perusahaan di bidang pertanian gitu ya. Jadi itu jadi nggak ada posisi-posisi yang sebagai asisten kebun gitu kan, pengawas lapangan, itu nggak ada. Padahal kan sarjana teknologi pertanian ya, itu pilihan masing-masing lah ya, karena saya mau mendalamin ilmu ini gitu sih. Itu untuk beberapa aplikasi ya yang saya sedikit mengetahui gitu sih. Oke, selanjutnya boleh di next. Oke, selanjutnya basic fotografi. Jadi disclaimer dulu nih buat teman-teman di sini. Di sini saya bukan maksud untuk mengajarin ataupun memberitahu sesuatu yang saya anggap itu benar. Enggak, mungkin di sini teman-teman sudah ada yang lebih expert atau teman-teman yang sudah pengalamannya lebih jauh dari saya gitu sih. Jadi di sini saya cuman hanya ingin share apa yang saya dapat, itu share ke teman-teman semua gitu sih. Terus juga di dalam fotografi ini menurut saya itu tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar, karena fotografi ini kan seni ya. Jadi seni itu tidak ada yang bisa dikatakan salah gitu. Jadi tergantung
persepsi dari masing-masing teman-teman. Nah, fotografi ini adalah seni melukis dengan cahaya ya. Mungkin teman-teman sering lihat di Google atau dimanapun itu, fotografi seni melukis dengan cahaya, di mana cahaya ini sangat dibutuhkan dalam fotografi ini. Nah, di dalam fotografi itu ada banyak jenisnya, bidangnya. Kalau kita bilang sudah ke arah profesional nih, fotografi itu ada banyak, ada fotografi wedding, food fotografi, fotografi dokumentasi, terus produk fotografi dan lain-lain sebagainya. Ada banyak kok. Ada yang juga ini sih landscape fotografi, itu yang hobi foto-foto pemandangan gitu. Ada banyak ya. Terus di sini saya juga mau jelasin bahwa fotografi ini tidak selalu menggunakan kamera DSLR ataupun kamera mirrorless. Dan mungkin teman-teman sekarang sudah pegang Android yang sudah canggih-canggih kan, sekarang kan sudah sekelas kamera lah sekarang. Jadi apapun alat yang teman ada sekarang dimaksimalin gitu sih. Karena saya sendiri contohnya dari awal memang bukan dari alat yang sampai sekarang gitu. Dari awal memang dari kamera yang harga cuma 2,5 juta kalau nggak salah. Itu belajar terus diasah, ikut berbagai macam, kenal sama orang-orang, belajar sampai halnya fotografi ini bisa menghidupin saya ya gitu. Gitu sih. Dan juga fotografi ini sangat erat dengan desain. Jadi antara fotografer dan desain grafis ini sangat berhubungan gitu. Karena desain grafis itu tanpa fotografer itu sulit, dan juga fotografer tanpa desain itu juga saling berbanding lurus lah gitu dalam fotografi. Oke, ini saya langsung jelasin ke gimana penggunaannya ke kamera ataupun ke Android ya. Nah gitu. Nah di dalam fotografi itu ada 3 aspek yang harus teman-teman ketahui. Ini disebut dengan segitiga exposure ya biasanya. Nah di mana ada shutter speed, aperture atau diafragma, dan juga ISO. Nah ini adalah segitiga exposure, unsur yang harus teman-teman ketahui jika ingin mempelajari fotografi. Ini sangat amat penting yang harus teman-teman pelajarin. Jadi dimanapun penyampaian materi tentang fotografi, pasti yang dibawa itu 3 aspek ini. Karena ini penting lah, ini basicnya. Nah, ini adalah salah satu contohnya dari segitiga exposure. Nah, di mana ada aperture, shutter, dan ISO. Nah, itu mungkin kalau teman-teman sering foto pakai kamera ataupun Android ya, kalau itu modenya auto, terus tiba-tiba ada yang ngeblur, noise, ataupun dia ngeblur, itu karena si kamera ataupun Android ini menyesuaikan dengan cahaya yang ada di sekitar gitu. Jadi saya harap selesai dari materi ini teman-teman bisa belajar untuk foto dengan mode manual dengan memaksimalkan 3 unsur ini gitu loh. Mungkin bisa teman-teman lihat ya, itu titiknya, itu ada titik merah itu di situ. Jadi teman-teman mau memaksimalkan yang mana nih? Kalau maksimalin yang aperture, berarti yang ISO sama shutternya diikutin gitu sih. Tuh. Selanjutnya, nah ini yang saya bilang tadi, di dalam fotografi itu tidak ada yang dinamakan salah gitu loh. Jadi tidak ada seni itu yang salah. Tuh asiknya bermain seni itu gitu. Jadi tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Jadi hanya ada yang baik dan kurang baik, seperti itu. Jadi mungkin teman-teman ada yang hobi gambarnya gelap-gelap gitu. Ada teman-teman yang hobi gambar fotonya itu black and white. Itu tidak salah gitu loh. Itu tidak salah. Jadi tergantung
perspektif dan persepsi dari teman-teman masing-masing. Nah, ini adalah contoh gambar yang baik dan kurang baik secara umum gitu. Dimana itu ada di gambar atas ada yang cahayanya kurang, under exposure, ada cahayanya baik dan over exposure gitu. Bisa teman-teman lihat kan mana yang lebih enak untuk dipandang secara umum gitu. Tapi kalau teman-teman punya persepsi bahwa Kak, aku nih seneng foto yang gelap Kak, aku nih seneng foto yang terang, itu benar, itu nggak salah gitu loh. Tapi apabila kita bawa secara umum ya itu kurang gitu. Tapi kalau berdasarkan perspektif masing-masing ya terserah, itu silakan tuh ya. Nah terus juga yang di bawah ada juga ya sama di mana gambarnya ada yang kurang baik dan ada yang kelebihan cahayanya gitu. Selanjutnya nih ISO dan shutter speed pada kamera. Nah, jadi yang kayak yang saya jelasin tadi, ISO dan shutter speed ini sangat sangat ketergantungan, sangat berkaitan di antara tiga unsur tersebut. Jadi kalau pernah ngalamin nih moto malam hari, terus tiba-tiba gambarnya jadi noise gitu. Nah itu karena ISO-nya terlalu tinggi. Jadi si kamera ataupun si Android-nya itu ngemaksimalin cahayanya nih, jadinya ISO-nya gitu. Begitupun juga shutter speed-nya. Mungkin pasti pernah ada tuh yang ngalamin gitu. Nah jadi pulang dari sini cobalah untuk moto itu pakai mode manual, jangan lagi pakai auto ya. Terutama buat pengguna kamera DSLR ataupun mirrorless nih. Jadi kalau ada pertanyaan, Kak, gimana kalau sudah dinaikin semua tapi masih gelap? Nah, itulah pentingnya perangkat tambahan. Ada banyak sih, ada lampu, ada flash, ada banyak sih beberapa alat yang bisa naikin exposure kita agar foto kita jadi lebih baik. Tuh. Selanjutnya diafragma atau aperture. Jadi diafragma ini mungkin teman-teman pernah lihat gambar-gambar foto-foto yang ngeblur atau yang bokeh-bokeh kan, yang bisa ngeblur gitu. Nah, itu ada di penggunaan diafragma yang baik. Dan ini pada Android sekarang sudah bisa ya setel diafragma gitu kan. Tapi di sini saya mau ngajarin tentang kamera sih, di kameranya terutama. Nah, itu di mana penggunaan diafragma yang baik. Jadi semakin tinggi diafragma itu gambar yang dihasilkan semakin tajam. Sebaliknya apabila semakin rendah diafragma, gambar yang dihasilkan semakin sempit gitu. Contohnya itu ada di sini. Nah, ini adalah potret Bapak Gubernur kita ya, Bapak Haji Herman Deru. Jadi ini penggunaannya di diafragma f18 kalau nggak salah. Jadi ini saya agak jauh sedikit mundur, itu dapat fotonya di mana sekitarnya itu ngeblur, hanya fokus pada Bapak Gubernur kita. Oke, itu kan. Selanjutnya itu juga ini. Tuh. Kan yang di belakangnya itu ngeblur, di mana fokusnya hanya ke objek, ke si objek gitu sih. Dan ini juga. Nah, tentunya untuk menghasilkan gambar yang seperti ini diperlukan alat dan lensa yang cukup memadai agar bisa menghasilkan gambar yang maksimal. Oke, selanjutnya. Oke, ini ada angle kamera ya. Jadi ada beberapa teknik pengambilan foto. Ini yang pertama yaitu low angle, di mana low angle ini dilakukan dari arah bawah objek foto. Biasanya jenis sudut pengambilan gambar secara rendah dapat muncul kesan megah pada sebuah hasil foto. Nah, ini biasa digunakan memakai lensa di bawah 20 mili biasanya. Jadi fotonya terlihat megah dan
full seluruhnya. Jadi kesannya megah gitu ya. Nah, ini selanjutnya yang sering digunakan yaitu eye level. Jadi eye level ini si kamera sejajar pada mata si objek. Tuh. Ini contohnya, dan juga ini yang saya gunakan ini eye level ya. Jadi kamera itu sejajar pada mata si objek. Seperti ini juga. Itu sih. Terus selanjutnya, nah ini high angle. Jadi pengambilannya sedikit atas dari si objek. Tuh. Selanjutnya, nah kalau dalam kamera DSLR ataupun mirrorless ataupun Android juga ada ya sekarang ya. Jadi ada rule of third. Rule of third ini komposisi menata objek ke dalam frame pada posisi yang pas menurut aturan sepertiga. Nah, jadi rule of third ini itu ada, kalau teman-teman lihat ada garis-garis putih ya, ada garis putih, ada 6 kotak jadinya. Nah, itu agar membantu teman-teman dalam proses pengambilan foto. Jadi objek itu tidak selalu berada di tengah. Itu lihat boleh, itu ada di samping objeknya, ada sebelah kiri, ada sebelah kanan, ada juga di tengah. Jadi tidak melulu objek itu selalu ditempatkan di tengah, tergantung kebutuhan teman masing-masing. Kayak yang ini, kalau ini saya sering di tengah sih, karena kebutuhannya buat sosial media kan. Ini memang harus di tengah. Tuh. Oke, nih, wah ini sudah hype lagi nih. Jadi mungkin teman-teman yang sudah pegang kamera, yang sudah ada kamera DSLR atau mirrorless, ini juga aspek penting yang harus dipelajarin. Yang pertama ada white balance, kedua autofocus, dan exposure priority. Nah, lanjut langsung ke white balance. Nah, di white balance ini di white balance ini ada banyak ya, ada auto, daylight. Nah, di mana white balance ini akan menambahkan torehan warna dalam foto. Nah, itu boleh dilihat, itu ada mode auto seperti apa, mode daylight, shade, cloudy, tungsten light, dan white fluorescence light. Nah, gitu. Jadi ada juga mode customnya ya. Biasanya kalau saya sih pakai mode custom, di mana semakin rendah Kelvinnya itu semakin biru cahaya yang dihasilkan. Jadi kita bisa custom sendiri nih, foto kita mau dibuat kayak apa. Mau dibuat kayak kebiruan atau kekuning-kuningan seperti itu. Selanjutnya ada autofocus. Nah, autofocus ini penting nih dalam, apalagi kalau misalnya event dokumentasi ya. Jadi auto ini sangat penting. Jadi kita nggak harus cari-cari fokusnya lagi dengan mode manual. Itu kalau dalam kamera ya, misalnya gitu. Jadi titik fokusnya ada di objek, di mana di belakang-belakangnya itu bisa ngeblur ataupun bokeh. Tuh. Selanjutnya fitur exposure priority. Ini sama. Ini dalam di kamera ada banyak sih. Ada mode portrait, makros. Ini tahapan lanjutan yang penting teman-teman itu bisa mempelajari yang basic awal tadi, yang segitiga exposure tadi. Oke, selanjutnya tips fotografi jurnalistik atau dokumentasi dan sosial media. Nih, tip dasarnya ada yang pertama ya jelas, ada body kamera, lensa, aksesoris tambahan lainnya berupa flash, baterai, tripod, monopod, dan lain-lain. Dan mungkin teman-teman bisa baca sendiri lah ya gimana. Oke. Selanjutnya, nah ini yang salah satu quote deh yang saya pegang sampai sekarang. Jadilah pekerja kreatif, wira swasta, profesi-profesi penuh passion dan sukacita. Itulah panggilan generasi kalian, dan saat kalian bisa menggapainya, kalian bisa berteriak sekencang mungkin merdeka. Karena hidup kalian sungguh sudah merdeka. Mulailah dari sekarang, cari hobi dan aktivitas bermanfaat.
pelajari, tekuni, maksimalkan, besok-besok kalian bisa menjadi master di bidang tersebut. Karena pekerjaan yang menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Wawan atas penyampaian materinya. Tadi kita sudah mengetahui nih apa itu fungsi dari diafragma, kemudian autofocus, white balance. Mungkin di sini teman-teman masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan pada materi kita di desain kelas kelima ini, boleh dengan raise hand. Kemudian di sini teman-teman aku buka sesi tanya jawab itu 2 kali. Jadi silakan untuk sesi pertanyaan yang pertama itu ada 3 pertanyaan. Oke, di sini sudah ada yang raise hand itu dari Stephanie dan Jessica, mungkin langsung saja on mic. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Stephanie Fortunita Chandra. Izin bertanya, Kak, untuk menghasilkan sebuah foto yang baik, ada nggak sih tools-tools pendukung seperti kamera yang profesional? Apakah itu mungkin perlu? Atau mungkin cuma pakai kamera yang biasa aja itu udah bisa menghasilkan foto yang baik, Kak? Selain dari teknik yang udah Kakak jelasin tadi. Mungkin cukup, terima kasih. Gimana untuk Kak Kurniawan? Ini mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Langsung jawab aja. Oke, Kak. Oke, terima kasih kepada Stephanie ya. Stephanie dan Jessica, ini 2 orang. Gimana? Iya, Kak. Kayaknya 2 orang, Kak. Oke. Satu tempat sama. Kita lagi join, Kak. Oh ya, terima kasih buat Stephanie dan Jessica. Pertanyaan bagus sih. Gimana cara membuat foto yang baik apabila menggunakan kamera yang belum profesional. Jadi di internet itu banyak deh pembelajaran lebih dalam tentang fotografi ini. Tinggal gimana dirimu memaksimalkan alat yang ada gitu loh. Jadi nggak harus dengan kamera 20 jutaan, kamera 15 jutaan itu fotonya baik, belum tentu gitu loh. Jadi tapi apabila sudah masuk ke dalam tahap profesional fotografer, ya alat-alat harus ditunjang gitu sih. Cuman terkadang kan kalau misalnya kita nih sebagai fotografer langsung ke klien, terkadang kan klien itu nggak nanya tuh, Kak pakai kamera apa gitu, pakai lensa apa, pakai alat yang gunain apa. Yang penting hasil yang kita kasih itu bagus gitu, baik di mata klien gitu. Jadi kalau alat-alat yang digunakan itu harus mahal dan yang profesional itu ya apa sih, step by step lah gitu. Saya juga pribadi dulu dari kamera berapa ya? 2,5 juta kalau nggak salah Canon itu second malahan beli dan terus belajar dapat uang dari job tersebut, beli upgrade sampai sekarang gitu sih. Jadi buat Stephanie dan Jessica, jangan patah semangat jangan kecil hati kalau sekarang masih menggunakan kamera yang belum profesional gitu loh. Nanti ada tahapnya sendiri kok. Tuh, terima kasih. Baik, terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Wawan atas penyampaiannya. Untuk Stephanie itu dari Kak Wawan tadi bisa menggunakan handphone atau device lainnya. Jadi untuk Stephanie apakah sudah terjawab? Sudah kalian, terima kasih. Oke. Di sini teman-teman masih ada lagi nggak yang mau bertanya atau masih bingung, dipersilakan untuk raise hand atau langsung on mic. Sebelum bertanya itu silakan teman-teman perkenalkan diri terlebih dahulu ya.
Oke, di sini sudah ada yang raise hand dari Bagus. Mungkin langsung saja untuk Bagus, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Sebenarnya perkenalkan nama aku Bagus Satrio dari Medinfo IMETA. Sebenarnya izin bertanya, Kak. Untuk tadi kan Kakak jelasin itu foto itu adalah seni dan foto itu nggak pernah salah gitu. Kalau kita mau ikut kompetisi nih, Kak, hal apa aja tuh yang menjadi patokan penilaian dari sebuah foto itu sendiri, Kak? Standarnya gitu. Dibilang foto itu bagus gimana, Kak? Soalnya kan kalau kita ikut kompetisi itu kan harus ada kesesuaian exposure dan lain-lain gitu, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bagus. Gimana untuk Kak Wawan? Langsung dijawab atau ditampung dulu, Kak? Oke, langsung. Oke, silakan, Kak. Oke, kalau dalam kompetisi foto sih, memang benar sih. Jadi diperlukan foto yang bagus dan baik ya. Namanya bagus juga. Jadi kalau dalam kompetisi ini kan ada yang namanya tema, Dek. Jadi tema itu hasil yang kita berikan ke panitia itu harus sesuai dengan tema yang ada. Yang pertama, yang kedua itu unik gitu loh. Jadi ada makna yang bisa dijelasin dalam foto tersebut gitu loh, tanpa kita harus beri caption dan lain-lain. Jadi orang bisa lihat kok foto ini bisa menang gitu loh. Salah satu contohnya itu kalau bentar ya, Bagus ya. Oke, Kak. Apa sih namanya? Kalau dulu itu, aduh lupa lagi. Pokoknya kalau di itu lebih ke ini ya, street fotografi sih biasanya kalau buat kompetisi. Pokoknya bagus harus sesuai dengan tema dan kualifikasi yang ada. Jadi sesuaiin sama tema yang diminta panitia apa pertama, terus juga ada yang bisa bagus jelasin nih di foto itu tuh apa penjelasannya gitu. Bentar, nggak apa-apa ya sambil nyari bentar ya. Ya, Kak, nggak apa-apa. Lupa sih dulu tuh pernah. Nah, ini bentar. Ini di share screen lagi ya. Oke, udah dilihat? Nah, ini adalah foto yang menang penghargaan dunia. Jadi ini salah satu contoh. Jadi teman-teman bisa lihat tuh, bisa kebaca makna dari foto tersebut. Di mana anak kecil yang sudah kurus, hampir mati itu sudah ada nunggu burung di belakangnya. Gitu loh. Dan ini faktanya adalah fotografer ini ngambilnya dari jauh banget, dari pakai lensa panjang itu motonya. Jadi ada maknanya tersendiri dalam foto tersebut. Kenapa foto ini bisa jadi menang penghargaan? Nah, faktanya satu lagi, si fotografer ini banyak dikecam sama masyarakat karena kok anak kecil ini nggak ditolongin gitu loh, malah difoto sampai akhirnya si fotografer ini bunuh diri. Ini tahun berapa ya, lupa kalau nggak salah. Ini fakta, mungkin teman-teman bisa cari sendiri deh kalau nggak salah sih gitu. Nah gitu sih, Bagus. Kalau mau ikut kompetisi yang jelas foto yang kamu hasilkan itu
ada arti ceritanya seperti apa gitu sih. Kalau saya pribadi sih pernah nggak ikut foto? Pernah sekali 2 kali kalau nggak salah ikut kompetisi, terus kalah kan, jadi nggak ikut lagi. Tapi nggak apa-apa sih, keren-keren pertanyaannya. Thank you, bagus. Oke, terima kasih Kak Wawan atas jawabannya. Untuk Bagus, gimana? Sudah terjawabkah? Oke, terima kasih sudah menjawab. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi nih buat teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Oh ya teman-teman, di room chat sudah ada absen, jadi untuk peserta yang join silakan absen. Oke. Dek, boleh nambahin sedikit? Iya, boleh Kak. Sorry, tadi ada yang lupa nih teman-teman, materinya. Mungkin kalian tadi banyak lihat materinya ya, tentang basic fotografi dan apapun itu. Nah, ini langsung saya contoh ini. Langsung saya contohin gimana pengaplikasian dari materi-materi tersebut. Oke Kak Gitu. Wawan, dipersilakan Kak. Iya, bentar. Bentar. Nah, ini adalah salah satu contoh proyek kami kemarin ya untuk Dinas Prof Sumsel. Ini bentar, kita lihat ke Dispora. Nah, ini photoshoot buat Dinas Pemuda dan Olahraga Prof Sumsel. Ini yang saya lakuin kemarin. Nah, ini foto ini hanya foto mentah, di mana setelah itu foto ini akan diolah oleh desain grafis untuk sosial media. Itu bisa dilihat. Jadi apa yang saya kasih tahu tadi tentang segitiga exposure, white balance, fokus dan lain-lain, nah itu akan jadi seperti ini. Tuh. Nah, hasilnya itu nanti bisa teman-teman lihat di Instagram. Bisa teman-teman lihat di Instagramnya, contohnya ini Dispora ya. Nah, beberapa foto yang ada di Dispora ini dari kami, dari saya dan tim yang mengerjakannya. Nah, contohnya itu gini. Nah, jadi kenapa saya bilang di awal tadi bahwa fotografer itu sangat berkesinambungan dengan si desain grafis gitu. Jadi dengan foto yang awalnya tadi itu seperti ini akan dihasilkan menjadi seperti ini. Tuh. Kita lihat yang baju merah dulu. Kemudian inspektorat. Nah, ini juga salah satu dari klien kita, Inspektorat Prof Sumsel. Nah, itu gini. Nah, jadi foto-foto tadi apabila sudah dikasih ke desain grafis akan jadi seperti ini. Tuh. Dan lagi DPPA. Ini juga ini Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Prof Sumsel. Ini sama, ini proyek dari kita juga, itu foto-fotonya yang telah dihasilin.
Gitu sih. Nah, oke. Jadi sedikit informasi ya buat teman-teman yang ada di sini. Jadi kita ini nanti akan ngadain internship di bulan 7 atau bulan 8. Mungkin teman-teman yang ingin bergabung boleh di chat ke saya pribadi. Itu kami dari Serangkai Kreatif Agensi. Di mana Serangkai Kreatif Agensi ini salah satu agensi digital yang ada di Kota Palembang, dan saat ini kami memegang beberapa dinas provinsi yang ada di Sumatera Selatan. Nah, di bulan 7 atau bulan 8 nanti kita akan buka internship buat teman-teman yang pengen lebih mengetahui, pengen lebih dalam tentang fotografi, videografi, desain, sosial media spesialis, script writer, content creator, dan itu banyak lagi. Mungkin boleh teman-teman bisa ikut partisipasi nanti. Gitu sih. Makasih. Oke, terima kasih Kak Wawan. Jadi untuk teman-teman yang sudah ada bakat atau hobi di fotografi, itu silakan nanti bisa hubungi Kak Wawan, atau nanti untuk kontaknya bisa minta dengan panitia, atau bisa juga dengan DM. Untuk IG-nya apa nih Kak? Serangkai Kreatif Agensi. Bentar, kakak kirim linknya ya. Nah, itu sudah saya kirim itu di chatnya di bawah. Oke, makasih Kak. Jadi teman-teman bisa dikepoin aja IG dari Serangkai Kreatif Agensi jika minat ingin ikut lomba. Baiklah, di sini masih ada lagi nggak yang mau bertanya? Sepertinya nggak ada lagi Kak ya. Palen mau izin bertanya, boleh nggak Kak? Sebagai pertanyaan terakhir nih. Boleh. Jadi gini Kak, biasanya nih Kak ya, kalau misalnya foto dari HP atau nggak ada kamera, itu sering noise Kak. Bagaimana cara ngatasi supaya nggak bintik-bintik Kak di foto? Atau menggunakan aplikasi, atau diedit dulu, atau pencahayaannya dikurangi? Bisa dijelasin nggak Kak? Oke, bagus sih pertanyaan Valen. Makasih. Jadi kalau misalnya fotonya noise, itu yang pertama bisa digunain flash ataupun lampu yang ada di sekitar. Nah, contohnya kayak ini, kayak kakak sekarang ini nggak kelihatan ya. Jadi kalau kalau bisa lihat ini depan sini ada lampu nih. Nah, itu dikasih lampu di depannya gitu. Kalau untuk aplikasi editing itu banyak sih. Ada Photoshop, ada Lightroom, ada juga di filter Instagram sudah banyak ya sekarang ya. Tuh aplikasi-aplikasi gitu. Yang jelas sih kalau menghindari noise, cahayanya itu harus cukup gitu loh. Tapi jangan sampai over juga. Kalaupun memang tempatnya gelap ya bisa pakai lampu atau bisa pakai flash HP gitu. Itu sih paling. Oke Kak Wawan, makasih. Berarti menggunakan bantuan dari cahaya ya Kak? Ya, betul. Oke, sebelum ke acara selanjutnya atau penyerahan sertifikat, di sini panitia ada mau nunjukin foto Kak dari peserta. Salah satu peserta mau minta saran dari Kakak apa yang kurang dari foto itu, atau pencahayaannya, atau bintik. Jadi mohon dinilai Kak. Untuk Boleh. operator mohon dibantu share screen. Oke Kak, sebut saja namanya si pohon ya Kak, foto ini. Kita inisialkan. Gimana Kak, untuk fotonya ini apa yang kurang nih Kak? Yang perlu diperbaiki? Cukup sih. Ini bagus. Nggak ada yang harus diperbaiki. Ini pakai HP.
Sepertinya pakai HP, Kak. Kalau Oh dilihat-lihat. gitu. Ya, ini bagus sih. Cuman menurut saya sih ini yang mau ditampilin ini apa nih? Jadi pohonnya kah atau ke senjanya kah gitu. Tapi kalau penggabungan dari dua objek ini bagus gitu. Nggak salah kok, ini bagus sumpah. Ada cahaya lampunya kan di atas pohon itu. Ini bagus. Cuman menurut saya sih agak ganggu di pagernya itu sih. Kalau bisa di crop aja pagernya tuh. Jadi dinaikin lagi ke atas. Gitu. Oke. Makasih, Kak. Mungkin deh Kenapa, Kak? tambahan. Jadi kalau lihat video profile Imeta tadi itu bagus loh. Itu keren loh. Itu dari kalian yang buat gitu. Iya benar, Kak, dari Medinfo, Kak. Nah, itu bagus. Saya dulu waktu di umur kalian belum tentu bisa buat sebagus itu gitu. Ada voice over-nya, ada desain, ada lower third-nya, ada musiknya, ada gambar videonya. Itu bagus. Itu keren loh. Bagus itu ya. Kalau boleh sedikit komentar, hanya pada saat pengambilan gambarnya tadi masih ada yang goyang-goyang gitu. Jadi kalau misalnya dipakai aplikasi pop stabilizer itu jadi agak sedikit apa ya, jelly gitu. Jadi kesannya maksa. Tapi selain itu bagus, keren Medinfo Imeta. Oke, terima kasih Kak Wawan. Jadi untuk panitia foto yang ini sudah bagus, tetapi itu dilihat dulu objek mana yang mau dilihat, diperhatikan. Mungkin dari panitia masih ada lagi nggak foto yang perlu dikomentari dari Kak Kurniawan atau saran? Karena di sini kita sama-sama sharing, sama-sama belajar juga teman-teman. Ini ada satu lagi Kak, foto. Gimana Kak untuk fotonya, apa yang kurang? Atau objeknya, atau pencahayaannya? Oke. Ini bagus ya. Cuma menurut saya sih foreground-nya ini terlalu lebar. Jadi bisa dengan dikecilin sedikit gitu loh. Jadi memang bagus ini kalau mau ngambil depannya itu ada yang ngeblur depan ini. Cuman jangan terlalu masuk ke tengah, jangan terlalu center. Jadi bisa di sudut kiri atau di sudut kanan. Gitu deh. Ada satu contohnya ya. Boleh kakak share-nya. Boleh Kak. Halo? Ya, masih ya? Bentar ya. Nah, ini adalah salah satu contoh foto yang kayak tadi, hampir sama. Jadi kalau mau main blur foreground-nya gitu, jangan terlalu masuk ke tengah si objek blurnya.
Jadi lah, ini contohnya ini yang ngeblur. Nah, di sini. Ada di sini, nah, gitu. Jadi jangan masuknya ke tengah sini sampai nutupin si objek gitu sih. Ini project pre-wedding kemarin sih. Gitu sih. Selebihnya itu bagus, cuman menurut saya foto tadi itu boleh lihat lagi deh nanti fotonya. Untuk operator bisa di-share screen ulang lagi foto dari peserta tadi. Nah, itu sih. Jadi yang pertama itu si foreground-nya itu blur-nya itu terlalu masuk ke tengah, ke center. Terus juga di langit itu masih sedikit over sih. Jadi kalau mau diedit lagi mungkin di langit itu bisa diturunin lagi. Terus dimaksimalin warna langitnya ke biru gitu sih. Tapi sisanya cakep sih. Landscape fotografi. Keren. Oke, Kak Wawan, makasih. Jadi teman-teman peserta, objeknya itu yang blur itu jangan di depan karena menutupi wallpaper yang di belakang. Begitu benar, Kak? Ya, betul. Baiklah, mungkin sudah sesi tanya jawab. Kita sudah mendengarkan penyampaian materi dari Kak Wawan. Untuk acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat. Untuk operator, mohon dibantu buat share screen. Oh ya, teman-teman, sambil menunggu jangan lupa isi absen ada di room chat. Mungkin dari Kak Ari atau yang mewakili bisa. Oke, Kak, mungkin terkendala sinyal ya, Kak. Ini ada sertifikat, Kak, berupa kenang-kenangan dari Imeta Sumsel buat Kak Wawan, karena sudah bisa ikut buat jadi pemateri pada hari ini. Terima kasih, Kak. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Mohon diterima ya, Kak. Oke, teman-teman, sebelumnya kita on cam dulu nih buat sesi dokumentasi. Ayo on cam dulu, guys.